Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kembali di channel Parsa Khalifah. Pada video kali ini kita akan menjelajahi topik menarik tentang 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Yahudi adalah agama yang paling sesat ajarannya, dan Allah menjelaskan kekurangan dan kesalahan mereka dalam ayat Al-Quran sebagai berikut. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Quran Surat Al-Maidah ayat 82. Saat ini, kaum Yahudi tersebar di seluruh dunia, membentuk komunitas-komunitas yang beragam. Mereka memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang budaya, sains, bisnis, dan banyak lagi. Pendudukan Israel di wilayah Palestina, terutama di tepi barat Gaza dan Yerusalem Timur, telah menjadi sumber konflik dan ketegangan yang berkelanjutan. Pemukiman Israel di wilayah yang dianggap ilegal oleh banyak negara dan organisasi internasional telah menjadi masalah yang sangat serius. Banyak negara dan lembaga internasional menyatakan pendudukan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional. Resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB, telah meminta Israel untuk menghentikan aktivitas pemukiman dan menarik diri dari wilayah yang diduduki. Apa yang menyebabkan mereka begitu yakin bahwa tanah Palestina adalah hak mereka sebagai tanah yang dijanjikan? Apakah terkait dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita simak video ini agar tidak gagal paham. Janji pertama, hukuman kepada bangsa Yahudi. Sejak zaman dahulu, sikap meremehkan orang lain telah menjadi ciri khas yang menonjol dalam sejarah bangsa Yahudi. Perilaku ini tidak hanya spekulasi semata, tetapi Al-Quran sendiri memberikan gambaran tentang tindakan orang Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surat Al-Isra ayat 4 dan 5. Bangsa Yahudi melakukan tindakan pertama yang merusak seperti yang telah diramalkan dalam Al-Quran. Kemudian pembalasan tidak berjarak jauh. Ketika hamba-hamba Allah yang kuat turun ke desa-desa mereka menyebabkan kekacauan, ini menjadi peringatan keras bahwa tindakan yang merusak dan kesombongan tidak akan terlewatkan tanpa hukuman. Janji kedua, kebangkitan bangsa Yahudi. Allah juga berjanji kepada bangsa Yahudi akan adanya kebangkitan setelah kejatuhannya yang pertama. Mereka diberi kesempatan untuk merebut kembali tanah yang pernah direbut dari mereka, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 6. "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Bangsa Yahudi melihat pemenuhan janji ini ketika mereka mendapatkan kembali kendali atas tanah Palestina dan Levan. Kemakmuran ekonomi mereka meningkat pesat, dan imigran Yahudi berdatangan ke tanah air baru mereka dari berbagai penjuru dunia. Dengan dukungan militer dan ekonomi dari negara-negara barat, bangsa Yahudi mengalami kebangkitan yang luar biasa, yang semakin meningkatkan kebanggaan dan rasa superioritas mereka. Janji ketiga, kehancuran yang akan datang bagi bangsa Yahudi. Namun, janji-janji Allah tidak berakhir dengan kebangkitan saja. Mereka juga mencakup peringatan akan kehancuran yang akan datang.
Kekejaman yang dilakukan oleh Israel akan mempercepat penghakiman dan kemarahan Allah, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Dari ayat ini, kita diyakinkan bahwa bangsa Yahudi akan lenyap dari muka bumi. Allah telah menentukan nasib mereka. Ini adalah peringatan bahwa umat Muslim akan sekali lagi memasuki Masjid Al-Aqsa, seperti pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ketika penaklukan Muslim atas Palestina terjadi. Taurat juga meramalkan pendirian tanah yang diberkati bagi keturunan Israel. Namun, karena tindakan kerusakan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, Allah menghukum mereka dengan mengirimkan hamba-hambanya yang kuat. Akibatnya, kerajaan mereka akan binasa, mereka akan diusir dan terpisah satu sama lain. Melihat kondisi saat ini, konflik di Timur Tengah masih berlanjut. Rakyat Palestina merasakan penderitaan yang berkepanjangan akibat kebijakan Israel. Namun, janji-janji Allah menunjukkan bahwa penderitaan mereka tidak akan berlangsung selamanya. Penghakiman Allah akan segera datang dan keadilan akan dipulihkan. Dalam keadaan yang sulit ini, umat Muslim di seluruh dunia terus berdiri di solidaritas dengan rakyat Palestina. Mereka memperjuangkan hak-hak mereka, menyerukan keadilan, dan berharap akan masa depan yang lebih baik. Itulah 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi yang tergambar dalam sejarah dan ajarannya. Meskipun ada konflik dan penderitaan saat ini, kita harus memahami bahwa janji-janji Allah tidak akan sia-sia. Kita harus berharap pada masa depan di mana keadilan dan perdamaian akan berjaya. Terima kasih telah menonton video kami kali ini. Jika Anda menemukan konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk menyukai, subscribe saluran kami, dan bagikan kepada teman dan keluarga. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.